Halo pemirsa, ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Kita bertemu kembali dalam program Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte, ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Selamat pagi. Dan hari ini para bunda kita mempunyai tamu yang spesial, yaitu Kak Haris Adam Haris. Ya, sebagai sibling dari seorang anak yang berkebutuhan khusus yang pada episode sebelumnya kita sudah bahas anak itu bernama Ica yang sudah sangat berhasil hari ini dididik dan dimampukan melalui binaan dan bantuan dari ibu atau bunda Immaculata. Hari ini siblingnya kita hadirkan supaya apa? Supaya para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun boleh belajar juga bagaimana nanti membuat siblingnya anak kita yang berkebutuhan khusus itu juga tetap dalam keadaan nyaman, aman, dan dia menjadi faktor pendukung untuk memandirikan saudaranya yang berkebutuhan khusus. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Oleh karena itu para bunda, jangan lupa, jadi Tiba itu adalah acara program bincang-bincang kita, yaitu tanya jawab atau memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita dapat berinteraksi bersama melalui YouTube kita melalui postingan Tiba di sosial media atau di Aris Merdeka Official dan juga di Tiba-Tiba Bertanya. Dengan demikian kita akan membahas seputar topik hari ini tentang sibling, ya. Mari kita akan memulainya dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Haris, ya. Selamat datang di acara ini, Kak Haris. Kita ingin tahu dan para bunda di rumah juga ingin tahu bagaimana pengalaman seorang saudara kandung dari anak yang berkebutuhan khusus yang sangat menyayangi saudaranya, tetapi pengalaman-pengalaman mungkin suka dukanya menjadi sibling dari anak berkebutuhan khusus. Mungkin Kak Haris bisa menyampaikannya gitu. Silakan. Mungkin banyak ya, lebih dari yang bisa saya ingat. Kalau memori-memori yang kurang mengenakan, contohnya dulu pernah lagi tidur, tahu-tahu sini saya udah bolong nih, gigit sama bener-bener copot bu dagingnya. Terus pernah juga Malam ya mas? malam tuh pernah juga pensil nancep di kepala. Wah, Pernah juga kalau handphone sih udah beberapa kali lah. 10 kali ya. Bahkan bukan handphone saya aja, handphone temen dan mantan pacar gitu loh dulu nih. Karena kan Ica itu kita serumah sama Ica sampai Ica kira-kira 15 tahun ya Bu Ima? Iya, karena masuk 15-an lah ya. Iya. Ya sampai situ aja sudah sebegitu banyak, apalagi sibling-sibling yang akan melalui masa-masa itu sampai kuliah atau bahkan masa kerja. Saya sih jujur nggak kebayang kalau sampai ada sibling yang harus melalui itu. Saya sendiri, alhamdulillah keluarga kami sangat terbantu sama Bu Immaculata gitu. Karena dari zaman dulu, zaman di Bekasi ya pertama Bu Ima, itu Ica udah stay di situ dan kita pun juga anytime mau visit ya bisa, ada waktu. Itu sangat terbantu sih Bu. Saya jujur nggak kebayang kalau harus melalui masa, Dia lebih besar lagi gitu ya? Masa kuliah, apalagi masa kerja. Ada Dealing gitu. dengan hal-hal seperti itu. Walaupun saya sangat-sangat sayang sama Ica. Saya pun alhamdulillah sudah punya anak sekarang dan anak saya pun sangat sayang sama ontinya gitu loh. Artinya Pak Ais ini sebagai siblingnya itu masa kecilnya ada pengalaman yang seperti tadi pahit ya. Tetapi dari lingkungan adakah dikena bully karena mempunyai saudara autis? Kalau itu sih alhamdulillah enggak. Karena saya pun terbuka ya sama pergaulan saya, sama lingkungan saya lah. Enggak sih, malah mereka jadi curious. Malah kita kasih. Beruntung ya. Karena terbuka ya, nggak ditutup-tutupi, justru diberitahu. Teman saya semua tahu adik saya itu penyandang. Kalau Istimewa. anak orang dewasa ada nggak yang teman sekolah kan nggak nih, teman-teman sekolah nggak. Tapi kalau orang dewasa ada nggak yang
misalnya marah atau apa gitu terus Oh. nyerepet ke situ? Ada. Bukan teman sekolah justru Iya, apalagi strangers ya. Ya, Di mall, di tempat wisata umum itu udah kita sih antisipasi banget. Udah kuat-kuat mental sama tebel muka aja. Itu karena memang kemungkinan ya, mungkin ya Bunda bisa menjelaskan lagi soal ini. Kemungkinan besar masyarakat tidak siap dengan kehadiran anak-anak yang berkebutuhan khusus di tempat-tempat yang ramai mungkin ya. Bagaimana menurut pengalaman Bunda? ada selama dua ini? hal sebetulnya gitu ya, terutama untuk siblingnya dulu gitu. Hal yang paling nyakitin perasaan tanpa disadari gitu ya, itu kecemburuan sebetulnya. Mas Ai sempet cemburu nggak? Maksudnya mama sama papa tuh lebih cenderung ke Ica nih gitu. Ada rasa? Sih, ada. Tapi kecil ya. Ya, Nggak sampai yang enggak. ya. Dan namun teramat sangat banyak anak-anak ini menjadi cemburu secara tidak sadar karena mama papanya itu concern ke situ terus gitu ya. Kalau aku kan Bu Ima cowok pertama, adikku perempuan kedua. Tapi kalau kasusnya coba yang istimewa kakaknya yang cowok, adik perempuan gimana? Iya. Kan iya, jauh banget iya. gitu. Maka saya menyarankan ke orang tua bahwa tetap diberi ruang, diberi waktu, diberi haknya, diberi kebebasan. Artinya dia tidak harus tenggelam di dalam adiknya atau di dalam anaknya yang kebutuhan khusus, karena dia punya hak untuk semuanya ya, untuk senang, untuk sekolah. Tidak berarti egois, tidak ya, tetapi jangan lukai gitu loh Bu, maksudku. Siblingnya. Iya. Jangan ditekan terus dengan mengalah, papa mengalah gitu kan. Umumnya seperti itu, jadi disuruh mengalah terus, bahkan selalu dipesenin, nanti adikmu ikut kamu ya, nanti kakaknya ikut kamu ya, itu udah tekan yang bunuh diri karena itu sudah ada. Oh ya? Sudah ada, nggak cuma 1-2. Bahkan yang sampai ke langganan ke psikiater pun banyak karena tidak tahan menahan semua itu. Yang mencoba bunuh diri pun yang ku kenal sangat banyak. Gitu, karena betapa beratnya. Nah, ibu-ibu selama ini lupa bahwa mereka tidak sengaja Bu untuk supaya ini tidak, tapi mereka tidak sadar bahwa sebetulnya ini menjadikan siblingnya ini juga mengalami tekanan yang sangat berat gitu. Bahkan nggak 1-2 loh yang saya kenal itu dia buat perjanjian dengan pacarnya tidak mau punya anak gitu ya. Karena tekanan sebetulnya. Jadi merasa oh gini ya gitu. Akhirnya dia memutuskan sudah aku tidak mau. Nah itu jadi ibu-ibu mari kita juga berikan ruang waktu haknya kepada siblingnya, yaitu tadi jangan suruh mengalah terus, jangan menjadi tanda kutip korban ya. Mungkin aku kasar kalau tapi nggak ada kata lain, artinya jangan dia dijadikan korban atas hal ini. Kalau kita menghadapi anak kita yang kebutuhan khusus itu dengan cukup gembira, tidak merasa tertekan sekali, maka siblingnya ini juga ketika dipasrahin untuk gedenya nggak terlalu berat Mas, nggak terlalu terasa. Tapi kalau ibunya ini tiap hari nangis, tiap hari begini begitu, mengeluh, pokoknya negatif terus, auranya negatif terus, maka siblingnya akan takut menghadapi masa depan itu. Mamahku aja begitu, papaku aja begitu, so bingung. Aku akan seperti apa lagi gitu. Jadi mari kita berikan karena nggak ada sekolahnya juga Bu Ima. Buat betul. Aku sama dia tuh dia udah jadi anakku juga Bu. Jadi nggak ada sekolahnya buat kita berdampingan, dealing sama keluarga yang seperti itu kan. Maka mamahnya ya terutama yang harus memberikan penguatan ya Mas. Penguatan supaya tidak takut di masa depan lagi gitu. Nah kemudian yang kedua tadi untuk di masyarakat luas ibu-ibu, please tolong. Anak-anak ini juga tidak minta dilahirkan seperti ini, dan mamahnya mereka juga kalau Tuhan tanya juga tidak mau Bu. Tapi ini adalah garis hidup. Aku selalu sebut adalah takdir yang tak kita inginkan, ya. Tak ada orang yang mau. Maka Bu, kalau ibu-ibu ketemu anak kebutuhan khusus, apapun kebutuhan khusus itu, tidak harus autis ya Bu, bersikaplah manis. Jaga bicara kita. Kalau batin sesuatu ya cukup di dalam hati aja, nggak usah pakai diucap. Nggak usah pakai gerakan gimana, terus anaknya nggak usah pakai diambil-ambil, nah nanti diajar, karena saya ngalami sendiri gitu kan, begitu ada anak aku langsung ditarik anaknya, dilindungin kayak gitu-gitu ya. Nah janganlah kita berlaku seperti itu. Mereka tidak minta apa-apa, mereka hanya minta dimengerti ya. Jadi kita Bu kalau jalan dan
berpapasan dengan orang dan lihat anak kita seperti itu dan dia manis senyum aja, wih rasanya Bu senang, Betul. senang sekali gitu. Terus misalnya terlanjur melakukan sesuatu lalu aku minta maaf, aku mengatakan Bu anakku atus dan dia paham, itu senang banget. Dan kadang kita di tempat umum misalnya restoran atau apa, kadang ketemu orang tua yang mungkin sebangsa sama kita ya. Terus Senasib ya. udah kita kayak ada koneksi ya. Mereka paham Kita udah connecting, dari kita udah cara senyumnya, iya. interaksinya ke Ya. kita itu kayak Ya karena ada Bu, koneksi. anak-anak ini kan unpredictable ya Mas. Tadi santai-santai aja gitu, tapi tiba-tiba gitu. Karena X ini pasti ada. Jadi Ica itu sempurna Bu, perilaku dan pekerjanya. Tapi ketika dia ngelihat sesuatu yang menarik bagi dia, misalnya pita rambut gitu ya, itu bisa Kacamata. diambil, kacamata. Dia cuman santai aja tak, dan ngambilnya detik ya Mas. Ikat rambut ya. Kayak misalnya tahun lalu itu waktu ku ajak sholat id, padahal di pinggiran itu topinya bapaknya dia plum dibuang ke got gitu kan. Nah itu adalah ciri-ciri yang memang bukan tidak dididik ya, Iya. khas isengnya. Iseng. Khas isengnya tuh Iseng. ada. Di asrama kan guru-guru nggak pernah diambil kacamatanya, Iseng. ada handphone juga santai aja. Nah hal-hal gitu tetap ada ya. Jadi kita pun tetap waspada gitu. Jadi Kita kalau di tempat umum ya tangan kiri mamah yang rangkul, tangan kanan aku atau anakku yang rangkul. ya, karena hal-hal itu masih ada Bu. Jadi dan ini hal X-nya ini memang kan ya unpredictable. Ya, dan ini ada sampai nanti. Karena misalnya gini, jangan nanti kalau kita lagi makan kalau ada kacamata orang jangan diambil ya. Itu kan dia tidak paham. Ya. Dia tidak paham. Tapi Bu, saya pernah mengumpulkan ya katakan kalimat-kalimat Ica lalu ku gabung-gabung menjadi puisi sangat bagus. Dia asal nulis. Zaman di THB itu Mas. Nah ada satu gini, ambil kacamata, pecah darah betadin. Ya. Ya. Itu aku tulis Bu. Jadi maksudnya dia itu kenapa itu? Karena dia punya bayangan kacamata Takut ini pecah, melukai, lalu berdarah, itu harus kasih betadin. Ya. Jadi alasannya Ica adalah sebetulnya itu tanpa dia ngomong panjang lebar. Iya, iya. Ambil kacamata, pecah, darah, betadin. Jadi maksudnya dia itu takut. Mungkin pernah lihat orang, Ya. mungkin Iya, betul. Jadi itu salah satu alasannya Ica. Sebenarnya niatnya baik, bukan Iya, iseng. iya, gitu. Dan kemungkinan besar sekarang nggak lagi Mas, karena dia udah bisa dikuncir. Jadi kalau dapur kunciran, jadi anak-anak itu sangat super sensitif Bu. Iya. Jadi kena misalnya karet itu dia udah merasa sakit. Oh. Maka dia ketika ada orang pakai karet diambilnya karena di bayangannya dia sakit. Oh. Nah sekarang di dapur dia udah mau pakai Oke. banduk, mau dikuncir. Jadi dia itu sebetulnya menyelamatkan orang. Aduh kalau pakai gini Karena kamu udah sakit. tahu oh ternyata nih nggak Iya. sakit. Iya. Iya, sekarang dia udah biasa aja dan bahkan kunciran sendiri. Ica. Iya. Oh. Aku sudah waktu itu posting juga kan. Jadi Ica itu kalau ada ulang tahun Bu, jadi anak-anak ini punya alat make up masing-masing. Nah, aku waktu itu sampai nangis ku peluk kakinya Mas. Karena waktu ngiris-ngiris dia ngelihat udah jam 11, kan ulang tahun jam 12. Dia jam 11 gini Mas, Bu Ima bedak cantik ulang tahun. Aku belum ngeh loh. Aku nggak ngeh loh Bu. Aku pikir ya asal ngomong aja. Sama aku belum jawab. Bu Ima bedak cantik ulang tahun. Ternyata Suruh dia dandan. itu mau pamit sudah jam 11, jam 12 ulang tahun. Nangis Bu, tak Oh. peluk kakinya Ica. Jadi sampai senalar itu. Karena kalau jam 11 begitu ada ulang tahun dia udah mandi, dandan, make up ulang tahun. Aku nyesel banget sampai 2 kali dia ngomong aku nggak tanggap loh karena nggak nyangka. Sama ngiris, Bu Ima. Keduanya tuh dia nunjuk jam 11. Dandan cantik ulang tahun. Nangis aku Bu. Itulah lembutnya hati anak-anak. Itulah. Nggak pakai marah, aku nggak mau dandan, aku mau ulang tahun. Atau langsung kabur dari tempat meja iris-iris. Ngomong loh. Ini kesempurnaan perkembangan yang ada di Ica. Di atasnya itu tidak ada. Karena dia sudah dengan sangat nalar. Mau ulang tahun dia bilang kan, Bu Ima dandan cantik jam 11. Kalau autis yang autis gitu kan, yang belum baik lah katakan, kan pasti lari, Iya. kabur. Ya, udah. Ini Atau teriak. haknya gua nih. Iya, atau dia teriak. Oh, ini Dia masih bilang loh, dikomunikasikan. iya, ya.
Bu Ima dandan cantik ulang tahun. Aku belum ngeh, keduanya nunjukin jam. Ternyata jam 11, aku baru ngeh loh Mas, aku nangis di dapur Bu. Itu loh, sampai segitu rupa. Jadi ibu-ibu di luar sana optimis Bu, bahwa anak kita ini akan jauh menjadi lebih baik ketimbang anak normal. Iya. Jauh lebih baik, jauh lebih santun, jauh lebih rapi, jauh lebih bertanggung jawab. Ya, Coba ya. anak-anak sekarang, anak SMP suruh bantuin mamanya di dapur. Sekiprit, dua kiprit kabur. Udah mau nyari handphone bukan? Ica sampai selesai. Jadi jauh lebih santun. Itulah makanya kalau anak-anak ini nggak bisa, dia punya jalan khusus Betul. untuk ke surga, ya aku meyakini karena hal-hal itu. Betul. Itu sangat santun, nggak pernah berperkara sedikit pun, kecuali tadi keluar lihat orang pakai topi dan segala macam. Iya. Hanya hal itu, dan itu tidak sesuatu yang menyakitkan orang lah ya, gitu. Iya, jadi ibu dan para bunda di rumah terkadang memang kita harus belajar dari fakta yang ada, dari pengalaman real gitu. Tadi itu siblingnya sudah menjelaskan bahwa untuk mempunyai seorang saudara yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ternyata punya pengalaman memang kurang menyenangkan karena ya anak itu ya kadang-kadang tidak bisa diprediksi dia mau berbuat apa, kadang-kadang keisengannya menurut dia ternyata mengganggu begitu, tetapi dengan pendampingan yang benar dan pelatihan ternyata itu bisa terkontrol dengan baik, bahkan dia sangat sempurna, tertib dari waktu, dari cara mengerjakan sesuatu, dia lebih rapi dari orang biasa. Santunnya juga ya ternyata. Oleh karena itu, kepada para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun, untuk membuat supaya kebersamaan antara anak berkebutuhan khusus dengan siblingnya itu juga mempunyai cara yang harus kita pelajari. Kemudian juga di samping itu ketika pergi ke tempat-tempat umum supaya ada pengawasan memang, karena tadi itu bukan karena jahat, bukan karena keisengannya suka muncul gitu, tidak terduga. Kalau itu perlu dijaga, tetapi sikap masyarakat juga seharusnya melalui momen ini kita sudah dapat belajar ternyata anak-anak itu sangat manis, jadi nggak perlu ditakuti, nggak perlu dijauhi, nggak akan melakukan sesuatu, nggak akan melakukan sesuatu kalau dia tidak terganggu seperti itu. Oleh karena itu kalau begitu normal saja, bukan? Yang tidak normal itu kita kadang-kadang selalu berlebihan, mengklaim diri normal begini, padahal sikap kita justru ya membuli atau menyakiti anak-anak yang istimewa ini gitu. Nah itu ibu, jadi para ibu dan bunda yang ada di rumah seharusnya kita ini melalui sesi ini kita harus bangga mempunyai anak yang diberikan oleh Tuhan yang mempunyai berkebutuhan khusus juga, karena para ibu dan bunda diberikan kepercayaan lebih daripada keluarga yang lain yang mungkin kalau saya ini belum tentu mampu. Terus terang saja saya banyak belajar dari Bunda Ima, juga dari Ibu Santi tadi dan Kak Haris hari ini ya gitu. Saya kira itu ya. Bunda ya. Atau mungkin aku tahu pertanyaan untuk Mas Ais sedikit gitu ya. Dalam rangka aku membandingkan dengan Ica. Mas Ais ada kalanya nggak kalau mau sholat itu diingetin mamanya? Ya udah jam sholat gitu. Ada kan? Ada. Ica tidak. Ya. Begitu dengar azan langsung, dan Ica-Ica yang lain nih. Ya, walaupun itu mungkin itu power of habit mungkin, tetapi kan dia juga harusnya kan power of habit karena mamanya ngingetinnya kan udah berkali kan, tapi tidak menjadi habit. Nah itu dari sisi itu aja, sorry ya Mas, dari sisi itu aja kalah gitu. Anak-anakku itu begitu Allah Akbar langsung, sementara yang kita Mas Adam gitu kan ya. Nah itulah betul, jadi betul. Ya kan ya, jadi anak-anakku itu tidak ada yang perlu diingetin. Puasa Mas, nggak ada yang merengek ini itu, nggak ada ya. Kalau sesekali mondar-mandir karena lapar, iya. Tapi tidak menjadi terus ngambil, tidak ada. Sangat tertib sekali mereka berpuasa. Kita aja mungkin masih itu luar biasa. Jadi itulah yang seperti itu tadi, kita harus bangga loh. Karena membawa misi kita menjadi lebih strong, menjadi lebih bijak, lebih semangat, dan lebih beribadahnya juga lebih baik karena memang kita juga artinya memohon sesuatu yang lebih untuk anak. Begitu jadi ibu-ibu di sana juga ya, jangan putus asa, jangan minder, jangan merasa bumi udah runtuh, punya anak kebutuhan khusus. Memang untuk ikhlas nggak gampang ya Bu, perlu proses. Tapi bisa. Pasti bisa, perlu proses.
Begitu, Bu. Iya, tidak terasa ya, tiba waktunya untuk kita, Ibu dan para bunda yang ada di rumah. Episode kita kali ini berakhir dulu dan kita akan tentu lanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Oleh karena itu, para Ibu dan bunda yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dan Tiba-Tiba Bertanya. Pertanyaan tentunya berkaitan dengan topik kita, anak berkebutuhan khusus. Dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu. Terima kasih banyak.